Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Sardi Barosliana pada mata pelajaran prakarya. Nah, di pagi yang cerah ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat belajar ya walaupun di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai budidaya ternak kesayangan. Bagian 2 ya. Sebelum UTS kita sudah mempelajari tentang materi ini. Masih ingat nggak? Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita atau kalian diharapkan mampu memahami proses dari budidaya ternak kesayangan dan mampu membuat contoh perencanaan budidaya ternak kesayangan ya. Nah, masih ingat nggak kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam jenis-jenis ternak kesayangan ya, diantaranya ada mamalia, yaitu kelinci, hamster ya, itu adalah contoh dari hewan mamalia ya. Terus kita sudah mempelajari dari unggas-unggasan, contohnya burung dan juga burung merpati ya. Terus ada apa lagi selain itu budidaya ternak kesayangan, bisa berupa ikan juga ya, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh ternak hewan kesayangan ya, budidaya ternak hewan kesayangan. Nih kalian lihat di gambar berikut ini merupakan ternak kelinci ya. Di situ ternak kelinci pedaging, dan juga di sebelahnya itu ada ikan apa? Ikan koi ya. Nah, ternak kesayangan umumnya adalah hewan-hewan liar ya. Manusia melakukan penjinakan karena adanya kepentingan terhadap beberapa hewan liar tersebut. Hewan tersebut dipelihara sebagai sumber bahan baku industri ya, diantaranya tadi untuk konsumsi kelinci pedaging misalnya, bisa juga untuk sekadar hobi ya, atau juga hewan laboratorium untuk percobaan dan juga untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah contoh proses dari budidaya ternak itu sendiri. Ibu akan menjelaskan salah satu contoh saja ya. Untuk tugasnya nanti di akhir video ini kalian juga harus bisa membuat rancangan proses budidaya ternak kesayangan ya. Nih, simak baik-baik ya. Kita akan membahas contoh proses budidaya ternak kesayangan, yaitu kelinci. Kelinci merupakan contoh ya, di sini contoh budidaya ternak kesayangan. Kelinci itu mudah ditemui di semua daerah, termasuk di seluruh Indonesia ya. Kelinci juga dapat menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan dengan perawatan dan perhatian yang baik dari pemiliknya. Selain itu memiliki bentuk tubuh dan perilaku yang lucu. Kelinci juga sangat cerdas karena dapat dilatih membuang kotoran di suatu tempat, sehingga kelinci dapat ditempatkan di dalam rumah ya. Di sini ada yang memelihara kelinci. Bagaimana sikap dan tingkah lakunya? Pasti kalian melihara kelinci itu karena dia lucu ya, pertama. Dan jangan salah ya, kelinci itu bisa kita makan. Kalian pernah makan sate kelinci? Nah, untuk itulah manusia itu memelihara kelinci ya, atau menernakan kelinci. Selain dia lucu, dia juga memiliki banyak manfaat dan juga
hewan mamalia itu kalau misalkan dipelihara itu dia pintar ya, dapat dilatih. Contohnya itu kelinci ataupun kucing ya, kucing juga termasuk mamalia, bisa juga. Nah, untuk perencanaan dalam memelihara kelinci ini, kalian harus menentukan jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan. Tadi itu misalnya kelinci ya, kalian harus menyiapkan bibit yang bagus ya tentunya. Dia yang utamanya tidak boleh cacat. Yang kedua, menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak kesayangan. Ini paling penting nih. Kita juga sebagai manusia punya rumah ya, begitupun hewan ya. Hewan pasti ingin mempunyai sarang ya, tentunya untuk melakukan segala aktivitasnya, termasuk berkembang biak. Kita harus menyiapkan kandang sedemikian rupa agar si hewan tersebut atau misalnya kelinci tersebut bisa melakukan segala aktivitasnya, makan, terus bermain, dan juga berkembang biak di kandangnya tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Nah, setiap hewan memiliki jadwal kegiatan budidaya atau berkembang biak dalam waktu-waktu tertentu ya. Setiap hewan itu memiliki jadwal kegiatan berkembang biak yang berbeda-beda. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Sarana, alat, dan bahan, misalkan bahan-bahan itu bahan pakannya kita harus perhatikan juga. Lalu alat untuk misalkan untuk membersihkan kandangnya, terus alat makannya ya kita siapkan dengan baik. Pokoknya segala sarananya harus kita penuhi sebelum kita berternak ya. Nah, untuk persiapan sarana produksi, karena kita tadi contohnya itu adalah kelinci, bahan-bahan yang diperlukan itu adalah pastinya bibit kelinci umur 35 sampai 60 hari. Dan juga pakannya itu yang disediakan pakan hijau, contohnya sayur-sayuran, dan juga konsentrat. Lalu yang ketiga, kita siapkan juga obat-obatannya, dan juga kita siapkan vitamin juga probiotiknya agar si hewan tersebut bisa sehat ya. Lalu alat-alat yang bisa kita gunakan itu adalah timbangan untuk mengetahui berat dari pertumbuhan kelinci tersebut. Lalu yang kedua, tempat makan dan minum, tentunya untuk kita kasih makan ya. Lalu pembersih kotoran. Nah, untuk proses budidaya ternak kesayangan itu sendiri, yang pertama prosesnya siapkan kandang sesuai jenis kelinci yang akan dipelihara ya. Kandangnya itu sendiri dibuat dengan sedemikian rupa sehingga kelinci itu tetap bebas bergerak ya, untuk bersarang, melompat, terus untuk tempat pakan dan air, dan juga ada kotak-kotoran ya untuk tempat latihan juga. Kandang itu biasanya disiapkan paling kecil itu 1 meter
kali 60 cm. Ya, biasanya itu ukuran kandang kelinci seperti itu. Lalu yang kedua, berikan pakan 2 kali sehari, yaitu pagi hari pukul 8.30 kurang lebih, dan juga pada sore hari atau pada pukul 13.30 ya, atau setengah 2, atau bisa juga lebih sore boleh. Dan juga air minumnya harus diberikan setiap hari dalam jumlah yang tidak terbatas ya, harus yang banyak, dan juga diganti setiap pagi, dan bersihkan dulu sisa air minum sebelumnya. Yang ketiga, pisahkan kelinci jantan dan betina ketika sudah memasuki masa puber atau siap kawin. Masukkan ke dalam kandang satu persatu. Umur betina yang siap kawin itu 5-6 bulan dan umur jantan yang siap kawin itu 6-7 bulan. Nah, itulah contoh dari proses budidaya ternak kesayangan ya. Sudah terbayangkan seperti apa? Dari mulai pemilihan bibit dan juga proses pemberian makannya seperti apa, dan juga proses pembuatan kandangnya juga seperti apa ya, sudah jelas. Nah, untuk tugasnya sekarang kalian observasi atau amati di lingkungan sekitar daerah kalian, wawancarai seorang peternak hewan kesayangan. Ingat ya, yang menernakan hewan kesayangan aja. Contoh tadi yang memelihara kelinci. Kalian juga boleh mewawancarai orang yang ternak ikan, boleh. Terus yang ternak ayam juga boleh ya. Pokoknya yang ada di sekitaran daerah kalian ya. Tanyakan kepada mereka mengenai yang pertama, jenis hewan yang dipeliharanya apa, lalu alat bahannya yang digunakannya apa, proses pemilihan bibitnya seperti apa, kandangnya juga yang digunakan seperti apa, bagaimana proses pemeliharaannya, proses pemberian pakan, penanggulangan hama dan penyakitnya, dan juga yang terakhir proses pertumbuhan si hewan tersebut seperti apa. Pokoknya kalian bebas buat rancangan sebuah proses budidaya ternak kesayangan ya. Formatnya itu seperti berikut nih, sebentar ya. Nah, kalian boleh lihat pada gambar. Kalian tulis di buku catatan ya hasil observasi kalian seperti contoh pada gambar. Alat dan bahan yang digunakannya menggunakan tabel, dan juga pertanyaan yang lainnya kalian bisa tulis di bawah tabel tersebut ya. Kalian kerjakan sesuai dengan gambar tersebut. Nih, gambar PowerPoint ini ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan japri Ibu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.